Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep wilayah. Sebelum mengenal lebih jauh tentang konsep wilayah, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah melihat kota Bandung dari atas Masjid Agung Bandung? Kalau misalnya belum pernah, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini itu, kalau kalian naik ke atas Masjid Agung, kalian akan melihat penggunaan lahan Kota Bandung, di mana penggunaan lahannya itu bisa berupa taman kota yang ada di sini, lalu ada pemukiman yang ada di sini, lalu ada pusat ekonomi, ada perkantoran, dan lain sebagainya. Itu merupakan penggunaan lahan yang ada di Kota Bandung. Nah, kira-kira dari konsep wilayah itu sendiri, pengertian wilayah itu apa sih? Nah, wilayah itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Kita ketahui bahwa wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, perbedaan ini bisa diakibatkan karena faktor alam ataupun karena faktor manusia itu sendiri. Nah, wilayah sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada wilayah, ada daerah, dan juga ada kawasan. Kira-kira apa sih pengertian dari ketiga jenis wilayah ini? Dari ketiga jenis wilayah ini, kalau wilayah itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan wilayah yang lainnya. Kalau daerah itu merupakan bagian dari wilayah yang dibatasi. Kalau daerah itu merupakan bagian dari wilayah yang dibatasi oleh batas administratif, misalnya kecamatan, kota, kabupaten, provinsi itu merupakan daerah, sedangkan kawasan itu merupakan bagian dari wilayah yang difungsikan dalam satu kawasan tertentu atau dalam satu wilayah tertentu, misalnya seperti kawasan industri. Lalu ada kawasan pertanian, itu merupakan contoh dari kawasan. Nah, selanjutnya tentang konsep wilayah itu sendiri. Di sini wilayah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wilayah homogen. Wilayah homogen ini biasa disebut juga wilayah formal. Lalu yang kedua ada wilayah fungsional atau biasa disebut dengan wilayah nodal. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari kedua wilayah ini? Yang pertama kita bahas dulu. Kalau wilayah homogen itu merupakan wilayah yang memiliki kesamaan yang sama baik secara fisik, yaitu iklim, ataupun secara morfologinya atau bentukan lahannya. Misalnya wilayah pegunungan ini merupakan satu wilayah yang memiliki ciri yang sama, yaitu terdiri dari berbagai macam jenis gunung. Selain itu ada wilayah pertanian, ini juga merupakan wilayah homogen gitu. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ini ada jenis wilayah berdasarkan kategorinya. Terdapat 5 jenis wilayah. Yang pertama ada wilayah bertopik tunggal, yang kedua ada wilayah bertopik gabungan, yang ketiga ada wilayah bertopik banyak, yang keempat ada wilayah total, dan yang kelima ada wilayah pengelolaan pembangunan. Kira-kira apa perbedaan dari kelima jenis wilayah berdasarkan kategorinya ini? Nah, kita bahas satu persatu dari wilayah berdasarkan kategorinya ini. Yang pertama itu ada wilayah bertopik tunggal. Wilayah bertopik tunggal itu merupakan wilayah yang didasarkan pada salah satu aspek geografi. Contohnya misalnya daerah dengan kemiringan lereng. Di situ dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut apakah termasuk daerah yang datar, landai, ataupun terjal. Lalu yang kedua ini ada daerah atau ada wilayah bertopik gabungan, di mana wilayah ini didasarkan pada beberapa topik yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Contohnya dari wilayah bertopik gabungan ini misalnya daerah atau wilayah pertanian. Wilayah pertanian ini terdiri dari wilayah pertanian itu sendiri dan wilayah pegunungan yang ada di sini. Nah, lalu yang ketiga ini ada wilayah bertopik banyak. Wilayah bertopik banyak ini merupakan wilayah yang didasarkan pada 3 atau lebih faktor geografi. Contohnya misalnya seperti di bumi atau di dunia ini, bahwa kita ketahui jenis iklim di dunia itu ada beragam.
Yang pertama itu ada iklim kutub, lalu ada iklim sedang, lalu ada iklim subtropis dan iklim tropis yang ada di wilayah Indonesia itu sendiri. Bahwa kita ketahui iklim itu terbentuk dari beberapa unsur seperti suhu, curah hujan, dan juga angin. Yang selanjutnya ini ada wilayah total. Wilayah total ini merupakan wilayah yang didasarkan pada banyak faktor yang dimana bisa menyangkut itu alam, lingkungan biotik seperti hewan dan juga tumbuhan, dan juga faktor manusia itu sendiri. Contohnya seperti ekosistem mangrove. Di sini dia dapat dipengaruhi oleh faktor alam itu sendiri, lalu ada faktor biotik seperti tumbuhan dan juga hewan-hewan yang ada di sekitar mangrove atau rawa, dan juga faktor manusia. Lalu yang terakhir ini ada wilayah pengelolaan pembangunan, di mana wilayah pengelolaan pembangunan ini merupakan penetapan wilayah yang berdasarkan aktivitas pembangunan yang dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya. Contohnya seperti Jabodetabek. Nah, ini merupakan materi dari konsep wilayah. Bagaimana, paham kan sampai sini? Kalau misalnya belum paham, boleh nanti ditanyakan di WA. Lalu jangan lupa materi yang tadi sudah disampaikan itu dicatat di buku geografi. Lalu jangan lupa mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan di Google Classroom, karena kalau tidak mengerjakan tugas berarti kehadirannya kosong. Nah, mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.